stroke ini memang paling bagusnya memang pertolongan pertama tuh harus terapi. Oh gitu. Ya. Terus ibu berusaha mencari informasi mengenai terapi ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anas sehat, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Andis Bagio, salah satu terapis di klinik Anas bin Malik. Sobat sehat Anas semuanya, pada kesempatan pertemuan hari ini saya akan membahas tentang stroke. Apa itu stroke? Kenapa stroke bisa terjadi? Apa pencegahannya? Apa tindakan yang harus dilakukan ketika kita menghadapi pasien stroke, atau tindakan pertolongan pertama untuk menghadapi pasien stroke. Sobat Anas sehat semuanya, sebelumnya kita marilah bersyukur kepada Allah sehingga sampai hari ini kita diberi kesehatan, kewarasan, kebarokahan, dan jangan lupa terus bersyukur karena la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatku kata Allah ditambah. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, yuk sobat sehat Anas semuanya, untuk salah satu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga sebaiknya harus bersyukur. Sobat sehat Anas semuanya, stroke menurut pengertian adalah sindroma kesehatan yang terjadi pada tubuh kita berupa pecahnya pembuluh darah di otak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan stroke adalah pecahnya peredaran darah atau pembuluh darah kecil di otak. Itu. Kenapa stroke bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan stroke, baik faktor keturunan maupun faktor gaya hidup. Ya, keturunan biasanya apabila anggota keluarga kita, kakek, orang tua pernah mengalami stroke, maka kemungkinan besar anak-anaknya mempunyai resiko terkena serangan stroke. Oleh karena itu, apabila ternyata keluarga kita mempunyai riwayat stroke, sebaiknya kita mulai berhati-hati, mulai mawas diri dengan pola hidup kita. Ya, penyakit stroke juga merupakan akibat dari efek dari penyakit yang lain seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian kolesterol berlebih. Ya. Kalau diabetes, hipertensi dan kolesterol itu biasanya hubungannya dengan pola hidup, pola makan. Oleh karena itu, sobat Anas sehat, sebaiknya mulai dari sekarang kita mulai kembali kepada pola hidup sehat. Ya. Terus apa yang terjadi ketika terjadi pendarahan otak? Efek dari stroke itu macam-macam, tergantung di mana pecahnya pembuluh darah itu. Yang mana pecahnya pembuluh darah itu akan berakibat pada saraf yang ada di dalam otak. Nah, alhamdulillah selama 14 hari itu suami saya antar setiap hari terapi, berangsur-angsur terus dalam 14 hari itu saya nggak berhenti untuk ngantar terapi gitu. Terus udah berapa hari ya, adalah sekitar dalam 1 minggu minum herbal yang dari tempat terapi itu langsung kayak itu sarafnya tuh kok jalan kembali ya. Jalan kembali gitu. Oh, ya. Ya ini gerakannya tuh keras banget gitu ya, jalan kembali. Nah, dari situ alhamdulillah lah ada berangsur selesai terapi. Terus ya alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah sekarang
keadaannya ya seperti ini. Udah sehat kembali, sehat Bu ya. kembali, alhamdulillah. Bisa cari Dulu nafkah. kondisinya sangat susah jalannya, Bu ya. Iya, bukan nggak bisa jalan justru. Nggak bisa jalan sama sekali ya. Kesadaran juga menurun, Bu ya. Kesadaran sangat tidak. Nggak tahu namanya siapa. Nggak tahu nama siapa. Ditanya nama istrinya sendiri nggak tahu namanya. Nggak sadar aja lah kayak orang yang apa namanya. Iya. Apa ya sampai boro-boro bisa jalan, digendong, naik ojek tiap hari. Iya. Contohnya, apabila pecahnya pembuluh darah itu atau perforasi itu terjadi pada saraf motorik, maka penderita stroke akan mengalami gangguan gerak. Apabila pecahnya pembuluh darah itu mempengaruhi saraf sensorik, biasanya berhubungan dengan perasaan, baal, kesemutan, mati rasa, dan sebagainya. Apabila stroke itu mengenai pada zona saraf perasaan, maka yang terjadi adalah emosional yang terjadi, yang terpengaruh. Contohnya gampang nangis, gampang sedih, gampang takut ya. Nggak aneh makanya ketika kita mengunjungi penderita stroke, kemudian tiba-tiba ketika kita datangi pasien itu tiba-tiba menangis dengan meledak-ledak dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri bahwa stroke terjadi berdampak pada saraf perasaan atau psikologis. Ya. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan stroke? Stroke pada umumnya terjadi satu karena tersumbatnya pembuluh darah. Kedua karena kekentalan darah. Kalau kolesterol berlebih, lambat laun itu akan menyebabkan pembuluh darah, penampang pembuluh darah menjadi kecil, ya, sehingga pompa jantung itu memompanya lebih kuat. Nah, ketika pompa jantung lebih kuat, pembuluh darah kecil yang mengalami penyumbatan di situ akan terjadi perforasi atau pecah. Oleh karena itu, sebelum terjadi, sebaiknya kita mencegah. Sebetulnya stroke itu bisa dicegah dengan dini ya, dari dini itu stroke itu bisa dicegah dengan kalau kita misalnya sudah tahu bahwa riwayat keluarga kita mengalami hipertensi ya kita harus sering kontrol tensi, istirahat yang cukup, kemudian pola makan juga diatur ya, jangan dolimun nafsi, pengen makan yang lemak-lemak, yang enak-enak. Kalau kita nurutin yang enak-enak aja mah, nurutin lidah aja mah ya kasihan organ-organ yang lain ya. Enaknya cuma di sebatas lidah aja, udah lewat lidah itu masalahnya sehat apa enggak gitu ya. Kalau enaknya cuma lewatin ludah aja, udah masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, udah nggak ada bedanya makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat. Oleh karena itu kita wajib bijaksana dalam menjaga kesehatan, terutama memilih jenis-jenis makanan yang kadar karbohidratnya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi ya. Sobat sehat Anas semuanya, seandainya kita menemui pasien yang stroke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau memungkinkan kita tensi dulu ya. Apabila tensinya tinggi, segera kita lakukan pertolongan pertama. Biasanya bisa dilakukan dengan cara menusuk jari-jari dengan jarum atau apa ya, supaya terjadi pendarahan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari pecahnya perforasi di otak. Itu juga bisa ya. Kemudian kalau sebelum terjadi stroke mulai terasa pusing, kita bisa pijat titik
hipertensi poin yang ada di kaki ya, itu juga insya Allah bisa cepat menurunkan tensi. Atau segera pasien diberi jus belimbing, jus tomat, atau jus ledri, jus timun, itu cepat sekali insya Allah ya. Biasanya seperti itu ya, karena sebelum terjadi stroke itu biasanya sudah ada gejala-gejala dulu, ada sinyal-sinyal dulu, misalnya dengan pusing, bagian tertentu merasa kesemutan, itu juga sinyal-sinyal yang harus direspon, harus segera di Klinik Anas bin Malik. Alhamdulillah dari tahun 91 alhamdulillah telah berhasil mengobati berbagai macam pasien stroke ya, baik stroke ringan maupun berat ya. Sampai ada pasien yang stroke berat itu kehilangan kesadaran. Ketika ditanya, "Bapak namanya siapa?" Nggak tahu. Coba Bapak istighfar, 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 sampai seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari ujian berupa stroke. Namun apabila ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita yang mengalami stroke, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi ke kami, Klinik Anas bin Malik yang ada di Jalan Raden Embang Artawijaya nomor 2. Insya Allah kalau konsultasi gratis ya. Nanti apa tindakan apa yang harus dilakukan? Biasanya kita melakukan pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan tensi, pemeriksaan kolesterol, kemudian apa yang dilakukan. Kalau tensinya tinggi, biasanya harus segera dilakukan pembekaman ya, tujuannya untuk segera menurunkan tensi. Sobat sehat Anas semuanya, selain hal-hal tadi, stroke juga bisa dicegah dengan pola hidup ya. Selain tadi yang seperti saya katakan, menghindari berlebihnya konsumsi karbohidrat, lemak, mengurangi stres ya. Jadi jangan mikir masalah lah, kira-kira pi masalaheun, pi lieureun gitu ya. Kira-kira yang bikin naik tensi mah nggak usah di inilah gitu. Kita hidup enjoy saja gitu ya. Kira-kira targetnya terlalu jauh, nggak bisa kita capai ya nggak usah lah. Bukan saya apa yang ngendon-ngendoni, bukan saya melemahkan gitu ya.
Tapi ya, daripada nanti fisik kita yang kena, pikiran kita yang kena, lebih repot. Jadi kita dalam hal target realistis saja, yang kira-kira kesampaian kita, jangan terlalu berlebih dalam mencapai target. Kemudian yang kedua, olahraga ya, olahraga. Kalau nggak olahraga mah kadang untuk memulai olahraga teh susah, ya, memulai olahraga teh susah. Ya, jadi sobat sehat Anas semuanya, saya harapkan pertama tips untuk mencegah stroke, kita harus memilih makanan yang sehat, memanajemen pikiran kita ya, manajemen stres ya, jangan terlalu stres. Yang ketiga kita olahraga. Yang keempat terapi teratur ya, jangan setelah ada keluhan baru terapi. Sebaiknya dalam keadaan sehat, belum ada keluhan sudah dirawat di rutin. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, bisa melalui komen atau bisa melalui WA saya, ada di sini ya nomor WA-nya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, lancar, barokah, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.